di mana channel ini bakal membahas soal anime. Sebelum kita lanjut ke episode 6 ini, mari kita sama-sama support channel ini agar makin berkembang ke depannya, biar semakin semangat upload juga buat kalian semua. Jadi aku mohon banget nih sama kalian semua, jadi subscribe ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita lanjut ke cerita episode 6-nya. Sepulang Takemichi dari pertemuan Toman, dia pun langsung kembali pulang untuk beristirahat sambil mengingat kembali perkataan dari Naoto yang menyuruhnya untuk menghentikan terbunuhnya Draken pada 3 Agustus nanti di pertemuan Toman melawan Mobius. Oh iya, di sini Takemichi belum tahu siapa yang membunuh Draken dan alasan dari Toman yang bisa terpecah belah. Jadi dia cuma bisa mengira-ngira. Lalu keesokan paginya, Takemichi mempunyai ide untuk menjadi asisten dari Draken, agar dirinya terus bisa mengawasi Draken dari dekat. Kalian bisa lihat isi kepala dari Takemichi yang tengah membanggakan ide jeniusnya. Dirinya langsung menemui Draken dan mengusulkan dirinya menjadi asisten dari Draken. Draken yang mendengar itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Draken, karena menurutnya mempunyai asisten itu sangat mengganggu. Dan Takemichi pun langsung mengeluarkan wajah konyolnya karena mendengar ide jeniusnya ditolak langsung tanpa berpikir oleh Draken. Namun Takemichi tidak mau menyerah, dia langsung menggunakan rencana cadangannya, yaitu mengikuti Draken secara diam-diam. Lalu tibalah Takemichi di sebuah restoran, tempat Draken menemui Mike. Takemichi yang membuntuti Draken dari arah meja yang lain, mendengar Draken yang sedang berdebat dengan Mike. Takemichi curiga bahwa ini awal dari perkelahian mereka yang menyebabkan Toman pecah ke depannya. Namun ternyata Takemichi salah. Itu hanya sifat kekanakan dan kekonyolan Mike yang tidak ingin memakan makanannya hanya karena tidak ada bendera di atas makanannya. Dan Takemichi hanya bisa shock melihat itu. Setelah keluar dari restoran, Draken pergi mengajak Mike ke suatu tempat, dan Takemichi tetap mengikutinya. Ternyata Draken dan Mike pergi ke sebuah rumah sakit, dan ternyata itu adalah rumah sakit tempat pacar dari sahabatnya Pancin dirawat karena insiden penyiksaan sekaligus pemerkosaan dari kelompok Mobius sebelumnya. Draken membawa Mike agar Mike langsung melihat betapa kejamnya anggota Mobius bahkan terhadap wanita. Dan tiba-tiba ada seseorang dari belakang yang memarahi mereka berdua karena datang ke tempat itu dan menyuruhnya untuk segera pergi. Orang itu adalah ayah dari gadis itu. Ayahnya berpikir Mike dan Draken terlibat dalam insiden penganiayaan anaknya. Draken yang melihat orang tua dari gadis itu langsung menunduk dan meminta maaf dan berkata bahwa mereka akan bertanggung jawab atas kejadian itu. Mike yang hanya berdiri saja langsung diminta ikut menunduk oleh Draken. Namun ayah wanita itu tetap memaki mereka berdua. Mike yang mendengar perkataan orang tua itu langsung terlihat kesal. Namun Draken langsung menyuruh Mike untuk tetap diam. Lalu orang tua itu pun pergi. Draken dan Mike tetap menundukkan kepalanya. Dan Draken berkata kepada Mike, "Semua orang punya keluarga, semua orang punya orang yang penting baginya, dan kita tidak boleh membiarkan orang penting di sekitar mereka menangis. Tidak apa-apa jika kamu tidak menundukkan kepalamu, tapi hati tetap harus peduli kepada orang lain." Draken memang harus menjadi panutan. Ini baru namanya laki-laki. Dan memang
Seharusnya semua orang juga berpikir seperti Draken. Oke, lanjut. Mike yang mendengar perkataan dari Draken langsung berkata bahwa Draken sangatlah baik. Mike bersyukur karena Draken berada di sampingnya dan meminta maaf kepada Draken karena sempat terpancing emosi dengan perkataan dari kesedihan orang tua dari wanita yang dirawat itu. Takemichi yang melihat Draken dan Mike langsung mengerti perkataan dari akun sebelumnya. Kenapa Mike bisa berubah setelah kematian Draken? Karena Draken adalah hatinya Mike. Draken melengkapi apa yang tidak Mike miliki, seperti perasaan kepada orang lain. BTW di sini yang naruh bawang siapa sih? Hashtag Draken naruh bawang. Setelah Takemichi melihat kebersamaan dari Draken dan Mike, Takemichi mulai menyadari bahwa mereka berdua tidak mungkin bisa bertengkar dan memecah belah Toman. Lalu Takemichi bertekad bahwa dirinya harus lebih mencari tahu tentang Mobius, karena dirinya masih mempunyai kesempatan selama 14 hari sebelum Toman melawan Mobius di tanggal 3 Agustus nanti. Takemichi pun langsung pergi menemui Naoto kecil dan memintanya memegang tangannya agar dirinya kembali lagi ke masa depan. Singkat cerita, setelah Takemichi kembali ke masa depan, dia lalu pergi bersama Naoto untuk mencari informasi lebih tentang Mobius dan soal pembunuhan Draken yang terjadi 3 Agustus di masa lalu. Takemichi dan Naoto pergi menemui ketua Mobius yang bernama Osanai dan ingin menanyainya tentang pertempuran Mobius dengan Toman di masa lalu yang menyebabkan Draken mati. Namun betapa terkejutnya Takemichi melihat Osanai yang merupakan ketua Mobius. Osanai di masa depan terlihat seperti bapak-bapak biasa pada umumnya. Dan ternyata Osanai yang menjadi seorang ketua geng dari Mobius pada tahun 2005 ketika Mobius melawan Toman, sekarang di masa depan dirinya menjadi seorang kuli bangunan dan hanya melakukan apa yang dikerjakan bapak-bapak pada umumnya. Dirinya yang sekarang sungguh berbeda dari dirinya di masa lalu. Dirinya di masa lalu merupakan pemimpin yang kuat. Dia orang yang terbilang cukup ahli dalam perkelahian dan banyak orang yang takut dan tunduk kepadanya. Bahkan di episode 6 ini kita akan melihat kekuatan dari Osanai yang dengan mudah mengalahkan salah satu kapten skuad dari Toman tanpa terluka sedikit pun. Tapi sabar dulu, jangan skip video ini agar lebih paham dengan alur ceritanya. Takemichi dan Naoto yang menemui Osanai langsung bertanya tentang insiden perkelahian Toman melawan Mobius pada tahun 2005 lalu. Namun Osanai berkata bahwa dirinya tidak bisa membicarakan apa-apa tentang insiden itu. Lalu Naoto bertanya kembali, apakah dirinya terlibat dalam kematian Draken di masa lalu? Osanai lalu hanya terlihat ketakutan sambil berkata bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam kematian Draken. Lalu Naoto kembali bertanya, bagaimana dirinya tidak terlibat? Bukankah anggota Mobius menusuknya dan dibunuh atas perintah dirinya? Lalu Osanai terlihat lebih ketakutan dan mulai menceritakan bahwa memang benar Mobius dan Toman bertarung waktu itu. Namun bukan Mobius yang membunuh Draken. Semua itu hanya awal agar Toman bertengkar dengan sesamanya. Pada 3 Agustus saat Draken mati, semua itu adalah rencana dari seseorang. Lalu dia menghentikan ceritanya dan berkata bahwa dirinya minta maaf karena dirinya tidak bisa mengingat lebih dari ini. Dirinya tidak ingin terlibat lagi dengan Toman, karena jika Draken bisa dibunuh, apalagi dengan dirinya. Lalu dirinya meminta untuk pergi karena bosnya memintanya untuk kembali bekerja.
Lalu Takemichi dan Naoto kembali ke rumahnya untuk memikirkan kembali perkataan dari Osanai. Lalu mereka mendapatkan jawaban kalau pertempuran Mobius melawan Toman itu hanya perangkap, dan ada seseorang yang merencanakan untuk memecah belah Toman dan hanya menggunakan Osanai sebagai umpan. Dan pilihan Takemichi sekarang adalah pergi lagi ke masa lalu dan menghentikan pertarungan Toman melawan Mobius pada 3 Agustus nanti agar rencana dari seseorang itu gagal dan Toman tidak terpecah dan Draken tidak mati. Singkat cerita, Takemichi kembali ke masa lalu dan ternyata dirinya sedang berboncengan dengan Akan. Takemichi yang bisa melihat Akun kembali terlihat kaget dan senang karena terakhir dia melihat Akun itu ketika Takemichi menemuinya di masa depan dan melihatnya bunuh diri tepat di depan matanya. Setelah bersama dengan Akun, Takemichi pergi menemui Mike dan Draken. Ternyata di sana juga ada Pancin dan wakilnya. Lalu Mike bertanya kenapa Takemichi menemuinya. Takemichi pun mengatakan bahwa pertarungannya dengan Mobius itu sudah direncanakan oleh seseorang dan memintanya untuk tidak terpancing olehnya. Pancin yang mendengar itu langsung menarik rambut dari Takemichi dan memintanya untuk tidak bermain-main dengan apa yang dia katakan dan menyuruhnya untuk pergi atau dia akan membunuhnya. Namun Takemichi tidak mau mendengar dan terus mengatakan bahwa pertarungan dengan Mobius adalah ide yang buruk karena Toman sedang dijebak. Pancin yang mendengar kembali perkataan dari Takemichi langsung menghajarnya dan bertanya, jika pertarungan Mobius itu adalah sebuah jebakan, lalu siapa yang menghajar sahabatnya? Dan siapa yang memperkosa sekaligus menganiaya pacar dari sahabatnya? Mike yang hanya melihat lalu berkata kepada Takemichi bahwa mereka akan tetap melawan Mobius karena dirinya sudah memutuskan untuk menghancurkan Mobius. Namun Takemichi mengatakan bahwa dirinya tetap tidak mau menyerah karena dirinya tidak mau Toman selesai dan tidak ingin Toman hancur nantinya. Pancin yang tidak mengerti perkataan dari Takemichi kembali menghajar Takemichi. Lalu Draken menghentikan Pancin dan berkata, Takemichi sudah mengatakan dirinya tidak mau menyerah dan percuma saja untuk terus memukulnya. Lalu Draken mengusulkan untuk mereka mencari tahu lebih dalam lagi mengenai Mobius. Di sini terlihat Draken percaya apa yang dikatakan Takemichi, meskipun Takemichi tidak bisa mengatakan alasannya. Mike yang mendengar perkataan Draken langsung bertanya kepada Draken, apakah Draken menentang keputusan dari dirinya dan menentang keputusan dari Toman. Lalu seseorang berjalan masuk ke tempat mereka sambil menyisir rambutnya dan meledek mereka. Yaps, itu adalah Osanai di masa muda ketika dirinya sedang menjadi ketua dari Mobius. Takemichi yang secara langsung melihat Osanai ketika masih muda hanya bisa terlihat kaget. Pancin yang melihat kedatangan dari Osanai langsung mencoba untuk menghajar Osanai. Namun, Osanai dengan mudah menghindari pukulan dari Pancin lalu menghajar Pancin sambil bergaya. Pancin yang menerima pukulan dari Osanai langsung terjatuh tidak sadarkan diri. Takemichi dan wakil ketua dari Pancin langsung kaget melihat itu. Lalu Osanai menjentikan jarinya dan menyuruh anak buahnya yang lain yang menunggu di luar untuk masuk ke tempat itu.
Takemichi yang masih tidak percaya terus memandangi Osanai dan berpikir, apakah dia benar-benar melihat Osanai yang sama ketika dirinya melihat Osanai di masa depan. Karena menurutnya Osanai di masa depan dan Osanai di masa lalu sungguh berbeda dari sikap dan penampilannya. Osanai yang menyadari dirinya dilihat terus oleh Takemichi langsung menghajar Takemichi. Lalu ketika Osanai akan menghajar kembali, lalu dihentikan oleh Pancin yang sudah bangun dari pingsannya. Pancin meminta Osanai untuk duel bersama dirinya. Lalu wakil dari Pancin mengatakan kepada Takemichi untuk jangan khawatir dan tidak meremehkan Pancin yang merupakan Kapten 3. Karena Pancin merupakan orang yang ahli dalam bela diri dan mampu menyerang sebuah kelompok dan menghancurkan mereka semua sendirian. Dan tidak mungkin seorang Pancin kalah dengan orang seperti Osanai. Lalu Mike menyuruh mereka untuk tetap diam dan mengamati duel yang dilakukan oleh Pancin. Namun Pancin yang berusaha memukul Osanai dihindari dengan sangat mudahnya dan kembali memukul Pancin tepat di bagian wajahnya. Pancin yang mendapatkan pukulan lagi langsung terjatuh lagi dan mengeluarkan banyak darah dari wajahnya. Namun Pancin tetap terus berdiri. Namun Pancin yang menerima pukulan keras dari Osanai langsung terlihat seperti orang linglung yang tidak memiliki kesadaran, namun masih memaksakan dirinya untuk tetap melawan. Takemichi dan wakil kapten dari Pancin yang melihat Pancin yang hanya memaksakan dirinya mencoba untuk menghentikan duel karena Pancin sudah benar-benar tidak mampu melakukan pertarungan. Mike yang melihat Takemichi dan wakil dari Pancin langsung menghentikan mereka dan memintanya untuk tetap melihat duel dari Pancin. Namun Takemichi tetap bersikeras karena jika duel ini tetap dilanjutkan, Pancin akan benar-benar bisa mati. Namun, Mike berkata untuk tetap melihat dan percaya kepada Pancin karena Pancin belum menyerah. Dan di bagian pertarungan, Osanai terus memukul Pancin hingga Pancin mendapatkan pukulan terakhir dan terjatuh karena sudah benar-benar tidak sadarkan diri. #kembalikan Osanai yang dulu. Lalu tiba-tiba Mike menangkap Pancin lalu berkata bahwa dirinya tidak kalah dan menyuruhnya untuk beristirahat. Lalu Mike maju ke depan Osanai. Osanai yang melihat Mike langsung bertanya kepada Mike, apakah sekarang giliran Mike? Dan ketika Osanai baru saja akan mengatakan bahwa dirinya mampu membunuh Mike hanya dalam 10 detik. Namun tiba-tiba Mike langsung mengarahkan tendangannya tepat di bagian wajah Osanai yang membuat Osanai langsung benar-benar tidak sadarkan diri. Takemichi dan anak buah Osanai yang melihat itu langsung terlihat kaget karena tidak menyangka kekuatan dari seorang Mike. Oke, dan segitu aja. Enggak, bercanda. Masih ada kok. Namun beberapa saat kemudian, Osanai kembali terbangun dan mengambil pecahan botol dan berniat untuk menusuk Mike. Namun Draken yang melihat itu langsung menghentikan Osanai dan langsung menendang perutnya. Dan berkata kepada semua anggota Mobius yang di sana bahwa sekarang mereka berada di bawah kendali Toman. Semua yang mendengar itu hanya bisa berdiam dan tidak satupun orang yang berani menentangnya.
Lalu tiba-tiba polisi datang ke tempat itu. Mereka semua berusaha untuk kabur. Namun Draken yang melihat anggota Mobius yang juga akan kabur lalu menghentikan mereka untuk ikut membawa ketua mereka, yaitu Osanai. Lalu tiba-tiba dari belakang, Pancin yang sudah terbangun langsung menusuk Osanai. Draken yang melihat itu langsung mendorong Pancin. Mike dan anggota yang lain yang melihat itu langsung kaget. Mike pun menyuruh Pancin untuk ikut melarikan diri. Namun Pancin tetap tersenyum dan hanya berdiam diri dan memilih untuk menyerahkan dirinya kepada polisi. Mike yang melihat Pancin berniat menghentikannya, namun dihentikan oleh Draken dan membawa Mike untuk kabur. Mereka pun berhasil kabur dan meninggalkan Pancin di sana. Takemichi yang sudah terluka parah dan babak belur lalu dibawa ke rumah sakit. Keesokan harinya, Takemichi terbangun dan tidak sengaja meremas dada dari Emma yang sedang menjenguknya. Yaps, Emma ini adalah wanita yang sebelumnya berada di atas Takemichi tanpa pakaian di episode sebelumnya. Takemichi yang sudah terbangun lalu bertanya keadaan dari Draken dan Mike. Lalu Emma mulai menangis dan berkata bahwa Draken dan Mike sebelumnya bertengkar dan Toman terpecah belah menjadi dua bagian. Ada yang mengikuti Draken dan ada juga yang mengikuti Mike. Takemichi yang mendengar itu terlihat tidak percaya dan mulai mengingat lagi perkataan dari Osanai di masa depan bahwa itu semua adalah awal dari segalanya. Emma terus menangis di pangkuan Takemichi dan tiba-tiba Hina datang dan terjadi salah paham lagi. Padahal lagi serius-seriusnya. Setelah merasa lebih baik, Takemichi memilih untuk beristirahat di rumahnya. Dan beberapa saat kemudian, teman-teman dari Takemichi datang untuk menjenguknya. Mereka mulai bercanda dan membicarakan soal kejadian waktu lalu dan apa yang sedang terjadi dengan Toman sekarang. Lalu tiba-tiba Draken datang untuk menjenguk Takemichi. Singkat cerita, Draken menceritakan bahwa Pancin divonis selama 1 tahun. Lalu Takemichi bertanya soal apa yang terjadi kepada Mike. Lalu Draken terlihat kesal dan tidak ingin membicarakan soal itu dulu. Lalu Draken meminta maaf dan beranjak untuk pergi. Takemichi yang melihat Draken lalu mengejarnya. Dan ternyata di depan rumah Takemichi, Draken tidak sengaja bertemu dengan Mike yang baru saja akan menjenguk Takemichi. Lalu mereka langsung berdebat satu sama lain dan memperebutkan Takemichi.